ada yang menganut paham seperti itu. COVID ini kan hanya konspirasi. Iya, benar. Itu memang ada. Cuman saya sederhana aja bilang kalau ada yang ngomong gitu, gini aja lah, ikut aja lah sama saya bayar 5 juta, tapi nanti jangan pakai masker ya. Kita sama-sama masuk ke rumah sakit Marta Priska. Nah, kalau mau ayo. Ternyata sampai sekarang belum ada itu yang kelompok yang mengatakan ini COVID, tak ada yang mau. Belum ada yang berani menerima tantangan ya. Ada yang mau itu. Say no. Kembali kita bertemu dalam cerita Mebidang. Salam generasi Mebidang. Bersama saya Dadang Dermawan. Tamu kita pada kesempatan hari ini adalah Bapak Dr. Haji Alwi Mujahid Hasibuan MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini juga sekaligus sebagai anggota gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Sumatera Utara. Apa kabar Pak Alwi? Alhamdulillah, selamat sore semua. Alhamdulillah. Kita akan berbincang setengah jam ke depan tentang penanggulangan COVID-19 Sumatera Utara. Kita tahu Sumatera Utara hari ini bergerak menuju angka 12.000 terjangkit. Walaupun hari ini juga kita mendengar Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang berhasil menekan atau menurunkan angka keterjangkitan pandemi ini di Indonesia. Namun hari ini juga kita disibukkan dengan pilkada, di mana semua orang memahami bahwa pilkada adalah salah satu ancaman serius kalau peserta di dalam hal ini adalah pemilih tidak mawas diri, tidak menegakkan protokol kesehatan, dan tentu saja ini jadi suatu masalah tersendiri bagi kita di Sumatera Utara maupun di kabupaten kota yang sedang menyelenggarakan pilkada serentak pada kesempatan tahun 2020 hari ini. Baik, Pak Alwi Mujahid, bisa diceritakan secara umum bagaimana situasi terakhir kita terkait penanggulangan COVID-19 di Sumatera Utara ini, sekalipun kita tahu kita juga bergerak menuju angka 12.000 dan juga provinsi hari ini juga dikatakan sebagai salah satu provinsi yang bisa menekan penurunan pandemi 19 di Indonesia. Ya, makasih ya. Jadi benar tadi bahwa kondisi kita hari ini, kasus konfirmasi kita ada 11.861. Kemudian kasus aktifnya ada 1.867. Ini barangkali yang menjadi salah satu indikator bahwa kita sudah membaik ya. Kemudian kasus sembuhnya 9.497, ini juga termasuk yang membaik. Dia sekarang sudah 80,1% dari total kasus yang ada. Jadi itu sudah lebih baik dari angka nasional, di mana angka nasional kita itu sekarang 78,7%. Jadi sudah lebih baik. Jadi inilah barangkali yang menjadi beberapa hal kenapa dikatakan Sumatera Utara itu membaik. Meskipun kasus meninggal kita ada 497, yaitu 4,2%. Ini lebih tinggi dari angka nasional 3,5%. Jadi ini yang sekarang sedang kita coba lakukan intervensi yang lebih serius dengan melakukan beberapa langkah-langkah, termasuk dalam hal ini kita melakukan monitoring evaluasi terhadap rumah sakit yang menangani COVID, sehingga kita bisa memastikan bahwa rumah sakit ini menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Dan nanti kalau misalnya dalam perjalanannya kita lihat nanti rumah sakit ini tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang sudah ditentukan, maka kita akan lakukan pembinaan dan mungkin juga akan kita hentikan keikutsertaan mereka dalam penanganan COVID-19 ini.
Dengan demikian kita lebih yakin bahwa semua berjalan sesuai dengan tata cara atau standar-standar yang sudah ditentukan, sehingga angka kematian ini bisa kita tekan. Baik, kalau kita lihat dari pola penanganan yang sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi, di mana yang terberat, Pak Alwi? Apakah terkait dengan koordinasi antar pihak hari ini, di mana kita tahu stakeholder yang terlibat dengan banyak sekali, atau keterbatasan katakanlah misalnya rumah sakit tadi, atau yang mananya kira-kira faktor-faktor yang dianggap terberat di dalam tantangan kita di Sumatera Utara? Ya, memang kita ini hampir seluruh dunia ya, ini gagap ini menghadapi COVID ini. Karena COVID ini penyakit 1000 muka. Dia melakukan mutasi yang sangat cepat. Sehingga kita memang bukan Indonesia saja, semuanya kecele lah dalam tanda petik. Iya. Kalau kita lihat kan misalnya Amerika, India, Brazil ya, luar biasa ya. Semuanya seperti itu. Kita juga di awal bilang, wah ini nggak ada apa-apa ini. Ternyata angka kematian kita cukup tinggi. Iya. Ya seperti itu. Dan keterpaparan kita sekarang sudah melebihi yang kita perkirakan. Jadi karena itu memang ini bukan kita saja. Saya ingin mengatakan itu. Dan alhamdulillah sebenarnya kita termasuk yang cepat belajar ini, cepat belajar. Hanya saja mungkin saya cerita dulu. Kita sebenarnya begitu ditetapkan bahwa COVID-19 ini menjadi satu masalah pandemi ya. Di akhir tahun 2019, awal tahun 2020 kita sudah bersiap-siap dengan melakukan pertemuan-pertemuan untuk menyiapkan seluruh jajaran kesehatan, terutama untuk berhadapan dengan COVID ini. Kita sudah memperkirakan langkah-langkah yang akan terjadi. Misalnya, waktu nanti ini kan masih ada di luar waktu itu, di bulan Januari itu. Karena dia ada di luar, maka pengetatannya itu adalah di pintu masuk kita, yaitu di bandara internasional. Nah, begitu dia di bulan Maret ada di kita, di Indonesia, maka terpaksa bandara nasional, bandara yang kedatangan domestik juga harus kita kasih pengetatan, termasuk dengan jalan darat ya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari raya puasa kita itu berada pada posisi 20-an kasus kita dari urutan ke-20-an, 23, 24 seperti itu. Sampai dengan hari raya semuanya bisa kita kontrol. Dari segi jumlah penduduk harusnya kita nomor 4 atau nomor 5. Begitu. Jadi kita ada di nomor 23, nomor 24. Nah, mungkin kita masih ingat setelah itu terjadi isu new normal. Iya. Nah, semua jadi bubar di situ. Habis raya bubar semua. Karena semua sudah normal kata masyarakat kita. New-nya hilang. New normal. Memang ini satu bahasa yang salah tempat lah ya, sehingga masyarakat kita menganggap ini sudah normal dan kemudian semuanya menjadi tidak terkendali. Akhirnya kita pun naik 20, 17, 15, 12, 10. Sekarang kita di posisi 7 sekarang. Seperti itu karena kita tidak mampu mengendalikan masyarakat lagi. Nah, kalau ditanya mana yang paling berat? Yang paling berat itu mengendalikan masyarakat. Masyarakat kita ini memang beratlah kita menghadapinya. Untuk itu mungkin kita juga menggerakkan kawan-kawan supaya bisa mencarikan jalan keluar terhadap pengendalian masyarakat ini
Dan salah satu sebenarnya yang kita lakukan merubah bahasa new normal tadi. Kita tidak menggunakan new normal. Kita pakai tatanan kehidupan baru yang kemudian itu diadopsi secara nasional. Itu kalau saya nggak salah itu lebih dulu itu di Medan itu. Mungkin adaptasi kebiasaan baru atau tatanan kebiasaan baru? Ya, adaptasi kebiasaan baru, tatanan kehidupan baru ya. Jadi dengan menggunakan bahasa itu lebih jelas dia apa yang harus dilakukan. Jadi kita tetap tapi sebagaimana kita ketahui bahwa semua media-media kan masih menggunakan new normal. Akhirnya ini sedikit menyulitkan juga akhirnya. Tapi nggak apa-apa, paling tidak kita sudah berupaya. Nah, alhamdulillah belakangan muncul Impres nomor 6. Ini kita sedikit tertolong. Impres nomor 6 tahun 2020 tentang pengendalian ataupun pendisiplinan masyarakat. Nah, kemudian itu diturunkan menjadi Pergub dan Perbub. Sehingga ini memberikan kesempatan atau memberikan dorongan kepada seluruh aparat untuk bergerak mengendalikan masyarakat. Alhamdulillah dengan pengendalian itu maka yang tadinya tidak terkendali, alhamdulillah sekarang lebih terkendali, dan itu terlihat jelas dengan capaian-capaian angka-angka yang terjadi ya. Jadi dia sekarang sudah melanda ini kita kira-kira seperti itu, Pak Dadang. Baik, kalau kita lihat Impres 6 kalau mau kita dalami sebagai salah satu alat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mendisiplinkan, sejauh ini bentuk pendisiplinan yang kurang lebih dipilih secara akurat oleh provinsi maupun kabupaten kota apa, Pak Alwi? Karena ini saya lihat ada masih ada beberapa tafsir yang berbeda-beda. Kalau di kabupaten kota kami pernah survei beberapa waktu yang lalu, hampir tidak kelihatan Impres nomor 6 ini diberlakukan di kabupaten kota, khususnya di luar kota Medan. Iya. Memang itu kesulitannya dalam implementasinya, ini tidak sama semuanya ya. Akhirnya memang itu terlihat juga dengan peningkatan kasus pada beberapa daerah-daerah yang tadi tidak menjalankan atau implementasinya lemah. Maka kemarin kami jalan ke Mandailing, Natal, Tapsel dan Sidimpuan ya, untuk melakukan mendorong mereka untuk melakukan implementasi terhadap Impres nomor 6 yang kemudian sudah diterjemahkan pada Perbub dan Perwal mereka ya. Kemudian sebelumnya lagi terjadi juga peningkatan di Kepulauan Nias yang tadinya 0 menjadi 2 menjadi tiba-tiba udah tidak terkendali mendekati 100 dan selanjutnya melampaui 100 dan seterusnya. Kita melakukan pengendalian ataupun penugasan khusus kepada satuan operasi yang kita tugaskan yang bekerja 14 hari pertama di Kepulauan Nias dan kemudian diperpanjang 14 hari kemudian, dan ya mudah-mudahan nanti ini sudah 14 hari yang kedua ini mudah-mudahan kita harapkan ini bisa selesai karena alhamdulillah sudah bisa terkendali seperti itu. Nah, di tempat lain yang juga sedang naik sekarang adalah Labuan Batu Raya. Labuan Batu Raya juga ini cukup signifikan kenaikannya. Jadi nanti setelah Madinah, Tapsel, Sidimpuan ini kita mungkin akan juga jalan ke menggerakkan masyarakat atau menggerakkan seluruh komponen yang terlibat untuk mengimplementasikan Impres nomor 6 dengan baik sehingga kita bisa mengendalikan masyarakat dan kemudian bisa menurunkan angka-angka yang sekarang sedang menaik itu. Baik, kalau kita lihat apakah pemerintah provinsi punya kekuatan dengan Impres ini misalnya untuk menekan kabupaten kota, katakanlah
implementasi Perbub dan Perwal itu misalnya bentuknya razia-razia di berbagai kerumunan, tempat-tempat kerumunan masyarakat. Katakanlah misalnya di Medan, apakah pemerintah provinsi bisa mendorong Kota Medan misalnya untuk razia misalnya di kafe-kafe kita yang hari ini kalau saya lihat ya sangat luar biasa sekali, seperti normal gitu. Ya, itu sebenarnya sudah kita lakukan, ya. Untuk per kabupaten kota, memang kita tidak bisa masuk. Tetapi dengan dia dengan regionalisasi dengan MOU yang sudah dilakukan, misalnya di Mebidang itu sudah ada MOU antara Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai dan Deli Serdang. Bupati Deli Serdang. Dengan adanya MOU ini yang disaksikan oleh Bapak Gubernur, maka pemerintah provinsi bisa intervensi, bisa masuk ke dalam karena ini sudah lintas kabupaten kota. Iya. Ini memang upaya yang kita lakukan, sehingga dengan demikian kita bisa mendorong, bisa masuk ke dalam dan mendorong semua komponen yang ada di situ untuk bergerak. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan razia-razia tempat-tempat, termasuk tadi tempat-tempat keramaian tadi. Bahkan sudah ada yang ditutup oleh tim kita ini. Tim Mebidang ini ya, dan ini akan terus berjalan, dan sekarang kita juga sedang menyiapkan untuk Mebidang ini pembatasan pada tingkat kelurahan misalnya, ini sedang disusun ini, mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan. Jadi di tingkat kelurahan misalnya, kita sekarang sedang melihat di kelurahan mana nih yang paling tinggi nih kasusnya. Nanti mungkin kita mulai dari situ. Sekaligus juga untuk mendorong masyarakat juga terlibat secara langsung. Karena ini bagaimanapun juga ini akan lebih mudah kalau memang ini dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Kita hanya mendorong supaya masyarakat yang menjalankan. Kalau tidak, ini kita akan kehabisan tenaga dan kita rasanya tidak akan mampu lah untuk melakukan itu. Mungkin begitu aturnya. Baik. Dari catatan kami yang kami telusuri hari ini, ada setidaknya tantangan terbesar kita hari ini baik secara nasional maupun regional bahkan lokal, khususnya Sumatera Utara adalah kita sedang dalam proses pilkada di 21 kabupaten kota. Iya. Kita tahu pasti akan ada kampanye Pak Alwi di semua 21 kabupaten kota ini. Kemarin saja polisi sudah mencatat misalnya waktu pendaftaran sudah terjadi arak-arakan yang luar biasa di semua kabupaten kota. Bahkan dipastikan 50 hari ke depan ini pertemuan antara calon atau paslon dengan pemilih tidak akan terhindarkan karena ini tetap terjadi. Kira-kira apa yang bisa dipersiapkan oleh pemerintah provinsi untuk mengendalikan paling tidak kabupaten kota yang sedang menyelenggarakan ini, Pak Alwi? Memang pertama tentu kita ya berharap seluruh protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan baik ya. Saya melihat bahwa di situ sudah dibuat urut-urutannya, mulai dari mencuci tangan dan seterusnya ya. Mudah-mudahan aja ini bisa berjalan. Tapi tentu saja saya melihat bahwa jangankan pelaksana pemilu, artinya KPPS, PPS atau komponen yang ada di TPS misalnya. Sedangkan orang-orang terpelajar sendiri pun masih sebagian gagap ini soal protokol kesehatan ini. Apalagi ini adalah masyarakat katakanlah di desa misalnya. Ini memang sedikit akan banyak masalahnya nanti. Oleh karena itu himbauan ataupun peningkatan pemahaman ini
menjadi semakin penting. Karena itu tadi saya katakan, jangankan masyarakat kebanyakan, orang-orang terpelajar sendiri pun masih belum sepenuhnya bisa kita ajak untuk menjalankan protokol kesehatan secara benar. Nah, mungkin ini tugas bersama lah ini barangkali, karena kalau ini dibebankan hanya ke jajaran kesehatan pastilah tidak mampu. Mengingat bahwa ini tugas yang rutin saja pun ini kita sudah mulai kelelahan ini. Rata-rata kita kan sudah, kalau dihitung dari bulan 3 ini sudah berapa? 7 bulan lebih. 7 bulan lebih. Ya. Apalagi sebagian dari kami itu mulainya dari bulan Januari. Berarti udah 9 bulan lebih. Masuk bulan 10 nih kan. Jadi memang kalau itu dibebankan kepada jajaran kesehatan, artinya kita membiarkan akan terjadi klaster-klaster baru. Iya. Kira-kira begitulah. Jadi yang pengambil keputusan ini harus juga memikirkan di luar kesehatan ini siapa yang akan menggerakkan ataupun memastikan bahwa protokol kesehatan ini bisa berjalan. Ya kalau tidak nanti ya kita sedang menyiapkan klaster baru, klaster pilkada namanya. Itu. Baik, kalau kita lihat seriusnya tantangan dan ancaman kita di depan di 9 Desember ini, apakah Bapak Gubernur tidak punya resep khusus misalnya untuk kabupaten kota, katakanlah misalnya berkoordinasi dengan para bupati yang penyelenggara pilkada ini, atau bagaimana Pak Alwi? Ya, kita yakin sebetulnya kalau itu nanti akan ada langkah-langkahnya yang termasuk sebenarnya bagaimana kita mempercepat agar syarat-syarat untuk terjadinya adaptasi kehidupan baru itu bisa menjadi terpenuhi. Misalnya kita sudah bisa mengendalikan rantai penularan, kita sudah bisa mengendalikan angka-angka yang ada yang menunjukkan bahwa penularan kita sedang menurun. Kemudian fasilitas sarana dan prasarana sudah terpenuhi. Kemudian masyarakat sudah punya kesadaran. Nah, inilah yang sedang kita dorong. Kalau ini bisa kita cepat penuhi syarat-syarat dari adaptasi kebiasaan baru ini, saya rasa itu akan berlaku juga pada saat pilkada seperti itu. Jadi kemungkinan pilkada ini bisa kita laksanakan dengan sukses tanpa harus meninggalkan klaster-klaster yang baru. Nah, memang ke sana arahnya ini. Kita mengejar bagaimana semuanya bisa terpenuhi. Misalnya positivity rate-nya kalau bisa di bawah 5 sesuai dengan anjuran WHO. RT-nya itu kalau bisa di bawah 1 dan seterusnya. Jadi itulah yang sekarang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa kita kejar sebelum pelaksanaan pilkada itu. Termasuk yang paling berat menurut saya adalah bagaimana masyarakat ikut terlibat secara langsung dalam pengendalian COVID ini dengan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Kalau masyarakatnya semua sudah menjaga jarak, ini aman ini. Kalau semua sudah pakai masker, aman ini. Kira-kira begitu. Iya. Baik, saya mencatat juga kemarin dari beberapa perbincangan di berbagai pertemuan kita dengan KPU. Iya. Kelihatan hari ini KPU menurut saya menjadi tulang punggung di dalam pencegahan ini kalau di TPS, karena mereka sudah mengajukan tambahan anggaran biaya pandemi, dan itu jumlahnya menurut saya signifikan. Maksud saya, dengan signifikannya tambahan biaya pandemi di KPU hari ini, karena mereka menegakkan protokol kesehatan sejak dari awal, bahkan kemarin himbauan dari KPU pusat, pencoblosan itu pun mereka himbau pakai pulpen
masing-masing. Jadi tidak lagi menggunakan paku itu, karena paku itu bisa karena digunakan banyak orang. Sudah sampai sejauh itu dan mereka memastikan bahwa protokol kesehatan tetap akan mereka jadikan acuan. Ada hubungan yang koordinasi yang signifikan nggak antara pemerintah dengan KPU kita ini, agar karena ini domainnya mereka di TPS ini, ya mudah-mudahan mereka bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ada sampai ke sana nggak Pak Alwi dari pemerintah untuk bisa mendorong KPU ini ya betul-betul bisa, karena mereka kan yang leading sektornya hari ini untuk penyelenggaraan pilkada kita. Iya, harapannya sih begitu. Harapannya begitu. Tapi rasanya sampai hari ini harapannya itu belum terjadi. Itu satu. Yang kedua, dari kasus yang terjadi di KPU sendiri, saya kurang yakin itu kalau KPU itu mampu menjaga itu semua. Jangankan menjaga masyarakat yang segini banyak, menjaga diri sendiri aja payah mereka. Gitu ya? Iya. Ada beberapa kan yang komisioner KPU pusat itu yang ini positif. Iya. Jadi artinya jangankan menjaga masyarakat ini, menjaga diri sendiri pun payah rupanya. Apalagi masyarakat yang banyak ini. Jadi ya kalau ini kita hanya serahkan juga kepada KPU sendiri, saya rasa kita sedang menyiapkan klaster-klaster baru itu. Iya. Jadi memang ini harus kita keroyok lah ya. Seperti itu. Baik. Kemudian kita tahu hari ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi, di kabupaten kota saya melihat hasil pantauan kami dalam 1 bulan terakhir ini di beberapa kabupaten ya pertama belum signifikan upaya-upaya, karena kemarin temuan kami di pantai Pak Alwi, karena memang tidak ada kasus, jadi mereka pun merasa virus ini nggak ada. Okay. Nah, jadi mereka, seorang nelayan mengatakan ya mereka hari ini anak-anaknya seperti biasa, ke laut juga seperti biasa, dapat ikan seperti biasa. Ya, menurut mereka sebetulnya virus itu nggak ada. Nah, terhadap soal-soal begini, menurut saya banyak sekali muncul di tengah-tengah masyarakat kita di Sumatera Utara. Ada upaya dari pemerintah provinsi untuk menjelaskan ini. Ya, barangkali bukan hanya daerah pantai yang jauh. Di Medan ini sendiri ada sekelompok orang yang percaya kalau dia tidak akan pernah kena COVID. Ada yang menganut paham seperti itu. COVID ini kan hanya konspirasi. Iya, benar. Itu memang ada. Cuman saya sederhana aja bilang kalau ada yang ngomong gitu, gini aja lah, ikut aja lah sama saya bayar 5 juta, tapi nanti jangan pakai masker ya. Kita sama-sama masuk ke rumah sakit Marta Priska. Nah, kalau mau ayo. Ternyata sampai sekarang belum ada itu yang kelompok yang mengatakan ini COVID, tak ada yang mau. Belum ada yang berani menerima tantangan ya? Belum ada yang mau itu. Belum ada. Jadi saya bingung juga, ini sebenarnya ini orang ini maunya apa gitu. Nah, mengenai yang di daerah, memang salah satu yang membuat ini seperti itu adalah waktu kemarin itu kurangnya kemampuan tes kita ya. Jadi sebenarnya di masyarakat ini kan diharapkan ada 3M, di kita ada 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Sekarang kita sebenarnya sudah punya kemampuan 2.500 dan sekarang kita akan melakukan swab massal di daerah-daerah yang kita anggap perlu kita lakukan. Nah, sekarang ini saya sedang mendorong teman-teman di Mandailing Natal, Tapsel dan Sidimpuan, kemudian juga di Labuan Batu Raya untuk melakukan tes massal. Jadi saya beri mereka satu harinya itu 200 tes per hari, ada yang 150 tes per hari, sehingga dengan demikian nanti itu bisa terekam apakah memang di daerah itu tidak ada kasus atau karena tidak ada kasus yang diperiksa.
tidak ada yang diperiksa sehingga tidak ada yang terekam, tidak ada yang terdeteksi. Atau benar-benar memang tidak ada. Nanti kita lihat setelah itu. Dan dari pengalaman masalah sebelumnya, ternyata memang karena nggak kita periksa. Sebelum ini kan bulan September yang lalu kita melakukan swab massal untuk 16.000 tes untuk Sumatera Utara. Ya. Artinya kalau ketersediaan regen yang kemarin itu dipersoalkan itu sudah tuntas oleh pemerintah. Alhamdulillah sudah. Ini sambil jalan dan kemudian ini sekarang mungkin kita akan bisa melampaui itu semua dan saya harapkan nanti bisa sampai 3.000-an sehingga kita bisa menggunakan kemampuan tes ini untuk memutus rantai. Iya. Ini ujungnya kan harus bisa kita putus rantainya. Betul. Kalau nggak putus rantainya, nyambung terus, ini nggak selesai COVID ini. Iya. Jadi salah satu yang paling penting itu adalah memutus rantai. Memutus rantai kalau di masyarakat ada 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Di kita ada 3T, ya, testing, tracing, treatment. Jadi yang kita tes ini nanti ada yang positif, maka itu di tracing. Sekelilingnya itu dicari kontak eratnya. Kira-kira kepada siapa saja dia menularkan ini kemungkinan. Itu kita periksa, kita pastikan bahwa dia statusnya jelas. Jadi dia kalau positif nanti kita lakukan lagi tracing, negatif kita pisahkan. Yang positif ini kita isolasi sehingga dia terputus hubungannya dengan yang lain. Selama 14 hari mudah-mudahan dia sudah sehat, itu bisa kembali ke masyarakat. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, dalam perjalanannya ini kendala paling besar adalah stigma yang terjadi. Stigma yang terjadi. Jadi masyarakat menstigma yang orang yang COVID ini dengan saya nggak tahu lah apa ini apanya, tapi seolah-olah ini aib bagi masyarakat kalau kena COVID. Padahal semua orang bisa kena karena ini pandemi. Semua orang bisa kena, semua orang dan ini bisa sembuh ya. Dari seluruh kasus kita termasuk yang berat-berat ini hanya 4,2% yang meninggal. Angka nasionalnya cuma 3,5%. Jadi sebenarnya kalau ini kita positif menghadapinya, angka ini pun bisa kita turunkan. Karena salah satu kenapa angka kita menjadi tinggi adalah karena datangnya terlambat. Jadi sudah kasus sedang berat baru dia datang. Setelah dia bertahan di rumah sampai seminggu, udah nggak tahan lagi, udah terlalu sesak napasnya, baru dia mencari rumah sakit dan kemudian itu menjadi sulit untuk ditangani dan inilah yang menjadi penyumbang kematian tadi. Baik, mungkin ini yang terakhir Pak Alwi. Kita tahu situasi dunia hari ini juga tidak menguntungkan dengan pandemi ini. Kemarin rilis dari Menteri Keuangan kurang lebih 15.000 triliun US dollar hari ini yang terkoreksi hilang di seluruh dunia akibat pandemi dan hari ini masih terus berjalan. Bahkan ada penurunan pertumbuhan ekonomi kita karena pandemi. Sri Mulyani mengatakan kuartal kedua, kuartal ketiga kita sudah minus 2%. Yeah. Bahkan kalau ini terus berlanjut di kuartal keempat dan seterusnya, kita akan tidak tertutup menghadapi resesi ekonomi, termasuk dunia di beberapa tempat sudah terjadi. Yeah. Satu-satunya cara adalah kita tinggal bertahan dengan 3M di masyarakat dan 3T di pemerintah. Dan yang kedua dengan vaksin. Yeah. Menurut Pak Alwi, bagaimana gambaran vaksin itu? Karena sepertinya vaksin ini sebagai satu-satunya jalan hari ini. Sebelum itu kita temukan kita masih tetap seperti ini dan dunia akan menghadapi dampak yang melumpuhkan semua sektor kehidupan kita. Kira-kira bagaimana tanggapan pemerintah tentang vaksin? Karena vaksin ini juga banyak sekali informasinya yang kita terima. Ya, kita memang berharap vaksin ini bisa segera. Paling tidak vaksin ini diyakini akan bisa
menurunkan atau mengendalikan COVID ini. Kalau COVID ini diharapkan akan hilang, mungkin itu sudah tidak dipikirkan lagi soal itu. Tapi paling tidak nanti COVID ini seperti penyakit-penyakit lain, bahwa dia pada suatu saat kita kendalikan, nanti suatu saat mungkin ada ledakan lagi, kita kendalikan lagi, dan seterusnya. Misalnya di Medan kan ini ada endemi demam berdarah misalnya. Nah, nanti suatu saat kalau situasinya memang mendukung, terjadi ledakan kasus demam berdarah, dan kemudian kita terkendali, selesai masalahnya. Mungkin nanti COVID ini pun akan seperti itu kira-kira nanti. Dia ini akan tetap ada di masyarakat kita, tapi tidak berupa pandemi lagi, sudah merupakan endemi. Nah, oleh karena itu memang protokol kesehatan itu menjadi satu yang penting. Dan mudah-mudahan didukung oleh vaksin, kita bisa bertahan dengan situasi seperti itu. Nah, semua negara sekarang dalam kondisi prihatin ya, ekonominya terpuruk, tergerus habis. Mungkin itulah kos yang kita bayar sekarang. Maksud saya begini, ya kita boleh saja sudah merugi, tapi jangan rugi habis gitu loh. Kita tetap harus mendapat hikmah dari kejadian ini. COVID ini menurut saya banyak memberikan pelajaran kepada kita, bahwa kita harus tertib, kita harus bersama. Nggak bisa ini kalau sendiri-sendiri ngadapin, nggak bisa. Jadi kita harus sama-sama. Yang selama ini banyak yang ego, misalnya saya paling hebat dan sebagainya, nggak jalan sama COVID ini. Ini COVID ini ngajarin kita untuk bisa bersama. Jadi selain disiplin, kita harus bersama. Kemudian kita harus tertib, taat aturan, tertib. Kemudian mau mau memikirkan masyarakat ini dengan baik. Jangan lagi membuat aturan-aturan yang membuat masyarakat ini semakin rentan. Ya, salah satunya kebijakan yang salah menurut saya pilkada ini. Ya, jadi mungkin ke depan ini akan menjadi pelajaran bahwa dalam mengambil keputusan itu para pemimpin ini mikir gitu loh. Jangan nggak pakai mikir. Karena di pundak kita ada masyarakat kita yang harus kita perjuangkan, kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan asal mengambil keputusan, kira-kira begitu. Jadi menurut saya kita harus mengambil hikmah pelajaran dari COVID ini, sehingga kita tidak hanya rugi. Secara ekonomi kita sudah sangat rugi sekali. Bahkan jangan-jangan kita ini bisa resesi nih. Kalau udah resesi udah lebih parah lagi kita. Maksud saya itu sudah kita bayar duluan kosnya, ya kita ambillah hikmahnya supaya kita mendapat pelajaran berharga dan lebih arif dalam menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan, sehingga ke depan kita bisa lebih baik dan lebih banyak manfaat keputusan-keputusan yang kita ambil kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita. Mungkin itu. Baik, terakhir apa himbauan Pak Alwi dalam kesempatan hari ini untuk katakanlah rakyat kita di Sumatera Utara? Ya, saya rasa vaksin itu akan ada, tapi entah kapan. Itu baru wacana kan itu. Yeah. Dan kalaupun nanti ada, itu baru akan diberikan kepada yang menjadi prioritas, yaitu orang-orang kesehatan dan orang-orang yang banyak bergerak di lapangan. Nah, kan masyarakat secara keseluruhan dulu. Artinya, kitalah yang sebenarnya harus menguatkan diri kita dengan cara yang sangat mudah sebenarnya. 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Jadi kalau ini kita lakukan, mudah-mudahan kita akan terjaga. Insya Allah kita semua sehat-sehat dan semoga
COVID ini cepat berlalu. Amin. Baik, terima kasih Pak Alwi Mojahin Asibuan, MKes, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Salam generasi Mebidang. Kita akhiri acara dialog kita pada hari ini. Nantikan kami di channel Cerita Mebidang berikutnya. Salam generasi Mebidang.